Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 8, tak masalah dengan statusmu. Rani pergi memanggil Betran yang sedang bersantai di ruang TV. Tuan, mari makan siang. Ajak Rani setelah sampai di ruang TV. Baiklah, ayo. Balas Betran. Mereka langsung makan saat sudah berkumpul di ruang makan. Ardian sedang mengerjakan pekerjaannya yang menumpuk. Aku harus segera selesaikan, agar besok saat pergi pekerjaan tidak terlalu banyak. Gumam Ardian. Masuk, kata Ardian. Tuan, ini berkas dari Wicaksono Group, kata sekretarisnya. Wicaksono, balas Ardian dan mengambil berkasnya. Iya Tuan, saya permisi dulu, pamit sekretarisnya. Ardian melihat berkas itu dan teringat dengan cerita Diman bahwa keluarga Wicaksono yang menjadi besan mereka. Aku harus tahu permasalahannya, gumam Ardian. Lalu Ardian menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu tentang Kinan dan Pram. Sementara keluarga Beni ia sedang bersantai karena sudah jauh dari keluarga Wicaksono yang pasti akan terbebas dari masalah. Kita akan menetap di sini dulu, kata Beni pada anak dan istrinya. Iya ayah, aku takut kalau mereka tahu kita membohonginya, balas Priscilla. Mereka lalu melanjutkan merencanakan untuk kedepannya bagaimana kehidupan mereka. Kinan baru saja bangun saat babinya menangis dengan kencang. Sayang, kenapa? Tanya Nata setelah masuk ke kamar Kinan. Mungkin dia lapar bun, atau juga lengket ingin mandi ya? Balas Kinan sambil mengambil Rafa yang menangis. Sini biar yang cantik bunda mandikan dahulu, sedangkan yang tampan minum susu dulu ya. Kata Nata dengan menggendong babi Rifa. Terima kasih bun. Kata Kinan dengan terharu. Hei, tak ada kata terima kasih dengan bunda. Kamu itu putri bunda, jadi sudah seharusnya bunda membantumu. Balas Nata dengan mencium pucuk kepala Kinan. Kinan hanya mengangguk saja dengan bahagia. Sedangkan Nata langsung saja memandikan cucu perempuannya. Pintu terbuka dan masuklah Luci membawa nampan makanan untuk Kinan. Mbak tahu aja kalau aku lapar, kata Kinan dengan cengengesan. Hei, kau itu adik mbak, jadi mbak tahu dong, makanlah biar babi Rafa bersama mbak. Balas Luci dan menyimpan nampan di nakas dekat Kinan. Luci mengambil alih babi Rafa yang habis menyusu dan membawanya ke kamar mandi untuk dimandikan. Sedangkan Nata baru keluar dari kamar mandi. Biar bunda mandikan, kata Nata dengan cepat. Tak apa nyonya, nyonya pakaikan baju saja buat tuan putri, biar si tampan aku yang mandikan, kata Luci dengan tersenyum. Baiklah, balas Nata. Nata langsung saja memakaikan pakaian pada cucu perempuannya. Makan yang banyak sayang, agar asinya lancar,
kata Nata pada Kinan. Baik Bun, balas Kinan dengan mulut penuh makanan. Kinan sungguh bahagia melihat kedua anaknya banyak yang menyayanginya. Apalagi melihat bunda dan ayahnya yang sangat sayang dengannya. 1 minggu berlalu, saat ini Ardian dan Diman sedang mengambil hasil tes DNA di rumah sakit. Kinan sungguh gugup kalau dirinya bukanlah anak dari Nata dan Betran. Tapi ia juga akan bersyukur kalau sebenarnya mereka adalah keluarga kandungnya. Betran dan Nata juga sama gugupnya dengan Kinan, tapi mereka yakin bahwa Kinan putrinya yang hilang. Luci dan Rani hanya bisa diam dengan segala kemungkinan yang akan datang. Baby Twins juga seolah tahu bahwa mominya sedang gugup. Mereka anteng di gendongan Luci dan Rani. Ardian datang dengan Diman dan mereka langsung duduk di ruang TV. Tenanglah, apapun hasilnya kami akan selalu sayang padamu nak, kata Betran sambil mengelus kepala Kinan. Kinan hanya mengangguk saja dan menikmati ayahnya yang mengelus kepalanya yang tertutupi hijabnya. Ardian datang dengan membawa kertas di tangannya, sedangkan Diman hanya mengekor saja. Ardian langsung duduk berhadapan dengan Kinan dan orang tuanya. Diman, Rani dan Luci berdiri dengan sama gugupnya, karena mereka juga takut hasilnya akan mengecewakan. Huf, Ardian menghela nafasnya sebelum memberikan kertas itu pada ayahnya. Baiklah, apapun hasilnya kau akan tetap menjadi putri kami. Walaupun kami yakin kau adalah putri kami yang hilang, kata Tuan Betran sambil melihat Kinan. Tanpa banyak bicara lagi, Tuan Betran langsung membuka amplopnya dan membacanya. Tertera di sini bahwa dia dan Kinan 99,9% cocok, dan itu menunjukkan bahwa mereka adalah ayah dan anak. Kinan yang mendengar itu sangat bahagia. Akhirnya ia akan mendapatkan cinta yang tulus dari ayahnya. Ardian, Nata dan Betran langsung memeluk Kinan dengan berlinang air matanya. Kau benar putriku Hiks, kata Nata dengan terisak. Aku masih memiliki ibu, walaupun ibu nanti bukan ibu kandungku tetapi dia sangat menyayangiku, balas Kinan dengan tangis bahagianya. Luci dan Rani mereka menangis haru melihat keluarga Kinan yang baru bertemu lagi setelah hampir 20 tahun. Tuan Betran melepaskan pelukannya begitupun dengan Nata dan Ardian, lalu mereka menyeka air mata masing-masing. 2 hari lagi kita akan ke negara P, di mana kita semua akan menetap di sana. Dan aku sendiri yang akan menyembunyikanmu dari keluarga Wicaksono, kata Ardian dengan yakin. Dek. Kinan langsung melotot tak percaya kakaknya sudah tahu siapa ayah kandung dari kedua anaknya. Wicaksono, kata ayah Betran dengan bingung. Baiklah aku akan menceritakan semuanya, kata Kinan dengan yakin. Lalu Kinan menceritakan semuanya tanpa ada yang terlewatkan sedikit pun. Bunda Nata langsung memeluknya dan menangis mendengar cerita putrinya. Ayah Betran pun mengepalkan tangannya dan pancaran wajahnya begitu menakutkan. Luci, Rani dan Diman yang melihatnya pun hanya bergedik ngeri melihat kemarahan di wajah Tuan Betran dan Tuan Ardian. Kinan menangis di pelukan bundanya setelah menceritakan semuanya. Tapi aku masih mencintainya Bun Hiks, kata Kinan dengan terisak. Nak dengarlah, jika memang kalian berjodoh Pram pasti akan mencari dan memperjuangkanmu.
Sekarang kau fokus saja pada kedua anakmu ya, kata Bunda Nata setelah tenang. Babi Rafa menangis setelah lama tertidur di gendongan Rani. Mungkin dia haus sayang, kata Bunda Nata. Kesini kan Mbak, kata Kinan dengan merentangkan tangannya. Rani langsung memberikan Rafa pada Kinan, sedangkan Ardian dia sedang menggoda babi Riva dalam gendongan Luci. Ran, ayo kita masak untuk makan malam, ajak Bunda Nata. Ayo Nyonya, balas Rani dan mereka pun pergi ke dapur. Betran tersenyum melihat Kinan dan Ardian yang begitu bahagia dengan kehadiran dua bayi yang menggemaskan itu. Tuan jangan diganggu terus, princesnya jadi nangis kan? Kata Luci dengan kesal. Hehe maafkan aku begitu gemas dengan perempuan cantik ini. Balas Ardian dengan cengengesan. Abang buat aja babi sendiri kalau begitu. Kata Kinan dengan ceplos. Hei mana bisa, abang kan belum menikah. Balas Ardian dengan mendengus. Makanya cepat menikah San. Kata Tuan Betran menimpali. Menikah itu harus ada wanitanya kan ayah, sedangkan abang kan jomblo. Balas Kinan dengan mengolok Ardian. Tenang saja, tunggu beberapa bulan lagi abang akan menikah. Kata Ardian dengan bangga. Memang ada yang mau? Balas Kinan dengan mengejek. Masih ada Luci ya? Kata Ardian dengan mengedipkan matanya pada Luci. Blushest, wajah Luci langsung memerah karena perkataan Ardian. Ya memang usia Luci 2 tahun atas Kinan. Apakah ayah akan merestuinya? Tanya Kinan dengan memastikan. Ayah tidak akan menghalanginya. Maupun ia kaya ataupun miskin yang penting anak-anak ayah bahagia. Balas Tuan Betran dengan tersenyum melihat Kinan dan Luci. Tapi jika kamu hanya bercanda pada Luci ayah akan menghukummu. Kau tahu kau punya adik perempuan dan juga bundamu. Jadi jangan sesekali kau menyakiti perempuan karena sama saja kau menyakiti adik dan bundamu. Kata Tuan Betran lagi dengan tegas. Aku tidak bercanda ayah. Tunggu saat kita sudah ada di negara P, maka dari itu aku akan menikahi Luci. Balas Ardian dengan serius. Luci hanya diam menunduk. Sebenarnya ia juga menaruh hati pada majikannya. Semenjak kelahiran babi twins Kinan, Luci dan Ardian semakin dekat. Ada apa ini? Kenapa semuanya terlihat serius? Tanya Nyonya Nata dengan bingung. Ini Bun, abang akan menikah. Balas Kinan dengan tersenyum. Wah benarkah? Siapa wanita yang sudah meluluhkan kulkas kita mas? Tanya Nyonya Nata dengan binar bahagia. Luci Bunda. Balas Ardian dengan tenang. Nyonya Nata hanya terdiam sambil melihat ke arah Luci yang sedang menggendong Riva sambil tertunduk. Bunda setuju dan akan menyiapkan pestanya. Kata Nyonya Nata dengan girang. Kinan menghela nafasnya, karena ia takut bundanya akan menolak Luci. Luci, apa kau mau menerima putra bunda? Tanya Nyonya Nata setelah duduk di sebelahnya.
Nyonya saya mana pantas dengan Tuan Ardian, saya hanya pelayan saja. Balas Luci dengan gugup sambil terus menunduk. Hei, mau kau pelayan aku tak masalah. Aku sudah menyukaimu saat pertama melihatmu. Aku tak masalah dengan statusmu, kata Ardian dengan yakin. Luci hanya terdiam dan sesekali melihat Kinan. Kinan tahu bahwa Luci juga menyukai abangnya. Mbak, jujurlah, jika memang Mbak menyukai abang, tak perlu takut, kata Kinan setelah memberikan Rafa pada ayahnya. Iya nak, bunda dan ayah tak masalah dengan statusmu, kata Tuan Betran sambil menimang cucu laki-lakinya. Iya nyonya, saya mau, balas Luci yang mana membuat semua yang di sana tersenyum senang. Ardian langsung memeluk Luci saat mendengar bahwa ia mau menikah dengannya. Lepaskan, kau belum muhrim, kata Nyonya Nata dengan memukul tangan Ardian. Ardian melepaskan pelukannya sambil cengengesan. Ya sudah, ayo makan dulu, bunda sudah masak, nanti bahas ini lagi saat sudah di negara P, kata Bunda Nata dan diangguki mereka semua. Kinan menaruh kedua babinya si Stoler. Lalu ia mendorongnya ke ruang makan. Mereka makan dengan diam dan tenang. Sesekali Kinan menoleh ke arah anaknya yang sedang tertidur di stolernya. Setelah makan malam selesai, Kinan membawa babi twins untuk tidur, karena ia juga sangat lelah. Sedangkan yang lainnya sedang kumpul di ruang TV, termasuk Diman, Rani dan Luci. Kalian berkemaslah karena besok sore kita akan pergi ke negara P. Dan untuk kau Diman, kecohlah semua bodi gua Tuan Wicaksono, kata Ardian dengan tegas. Baik Tuan, balas Diman. Masuklah dan segera istirahatlah kalian, kata Tuan Betran. Baik Tuan, balas mereka bertiga. Setelah mereka pergi, Tuan Betran langsung melihat Ardian dengan intens. Kenapa ayah? Bersambung.